Selamat pagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah, mengawali segala rangkaian aktivitas kita di hari ini. Mari sama-sama kita semua dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema fokus pada visi Tuhan. Saudara, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, dengan judul perikop. Di situ dikatakan kewaspadaan terhadap para penentang pembangunan. Saudara, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil yang mencoba dia membangun istana pasir di tepi pantai? Dan setiap kali istana itu hampir selesai, gelombang datang dan meruntuhkannya. Atau mungkin ada anak lain yang dengan tidak sengaja menginjaknya. Namun anak itu tetap gigih membangun lagi dengan tekun. Nah saudara, kisah ini mengingatkan kita pada perjuangan Nehemia ini. Dan dia berjuang untuk membangun tembok Yerusalem. Nah mereka tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga serangan mental berupa ejekan dan penghinaan. Nah dalam Nehemia pasalnya yang keempat ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana iman dan ketekunan itu menjadi benteng untuk menghadapi gelombang penghinaan. Nah saudara, dalam kisah ini ada seorang yang bernama Sanballat dan Tobia. Pertama kali Sanballat dan Tobia ini muncul sebagai pihak yang terganggu dengan upaya Nehemia untuk membantu orang-orang Yerusalem. Nah mereka menjadi simbol musuh yang berusaha untuk meruntuhkan semangat umat Allah melalui ejekan dan penghinaan. Dalam Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, di situ diceritakan bahwa ketika mereka mendengar pembangunan tembok kota, Sanballat ini menjadi marah. Dengan nada sinis ia berkata, apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Tobia menambahkan ejekan dengan mengatakan, sekalipun mereka membangun kembali, tetapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka. Nah saudara, penghinaan mereka ini, Tobia dan Sanballat ini bertujuan untuk meruntuhkan semangat para pekerja. Nah harus diakui bahwa para pekerja ini bukanlah ahli bangunan dan bahan yang digunakan mungkin itu tidak sempurna. Namun satu hal yang dilupakan bahwa ada penyertaan Allah atas umatnya. Dan di tengah gelombang penghinaan, Nehemia ini dia menunjukkan respon yang luar biasa. Ia tidak terjebak dalam perdebatan dengan musuhnya. Sebaliknya, Nehemia ini dia membawa penghinaan itu ke hadapan Allah. Dia memohon keadilan Tuhan. Nah bahkan alih-alih terintimidasi, Nehemia dan para pekerja ini melanjutkan pembangunan dengan penuh semangat dan meningkatkan kewaspadaan dengan mengatur penjagaan siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus berjalan beriringan dengan tindakan. Nah saudara, sebagai orang percaya, bukanlah pengalaman bangsa Israel juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang saat kita mengerjakan sesuatu hal yang baik, ada saja hal-hal yang datang bermaksud untuk merendahkan apa yang sedang kita lakukan. Jika kita berfokus pada perkataan-perkataan yang tidak mengenakan tersebut, mungkin tidak ada karya-karya baik yang dapat kita hasilkan. Maka itu saudara, fokuslah kepada Allah yang telah mengaruniakan beragam talenta dan panggilan kepada masing-masing setiap kita. Semoga hidup kita ini dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan melalui segenap karya dan tindakan kita. Nah, mari kita fokus kepada visi Tuhan yang berarti kita menerima bahwa ada rencana besar yang melampaui pikiran kita, yang memotivasi kita untuk kita hidup dalam ketaatan dan iman meskipun ada tantangan. Nah, saudara, mari kita punya hubungan dan komunikasi yang erat dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Posisi diri kita untuk mendengar dan menangkap visi Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Yesus yang hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan Bapa. Nah saudara, mari kita jalin kedekatan dengan Tuhan. Mari kita carilah kedekatan lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar berdoa dan membaca Alkitab, tetapi kita juga menyerap kekuatan Tuhan, menangkap maksud dan rencana Tuhan.
dengan segala apapun yang sementara kita hadapi, yang kita alami, mari kita fokus pada tujuan. Menerima visi Tuhan ini akan memberikan arah dan tujuan yang jelas, membantu kita untuk kita fokus dan tidak menyimpang dari rencana Tuhan. Mari saudara, kita pahami skala visi Tuhan, yaitu visi yang lebih besar, dan ini juga termasuk dalam tujuan keselamatan dan penyertaan Allah. Mari kita terus bergerak, jangan kita terpaku kepada tantangan atau pandangan positif negatif dari orang lain. Tapi mari kita terus maju dengan semangat dan kewaspadaan. Mari jangan juga kita menyimpang. Mari kita hati-hati dengan gangguan yang dapat membuat kita ini menyimpang dari jalur yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini mau menguatkan setiap kita, menjadi peneguhan bagi setiap kita, bahwa mari kita fokus kepada visi Tuhan. Jangan kita terjebak dengan hinaan, dengan ejekan, tapi biarlah mari kita fokus kepada visi dan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya memampukan setiap kita untuk terus mengerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.